ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua sebelum kita meneruskan. Kita masih ada minggu ini, minggu depan, dan 1 minggu lagi. Jadi 7 minggu total kita akan melakukan ini, Jesus and the true and better. Meskipun sebenarnya masih banyak, tetapi kita gak punya waktu sebelum kita masuk Advent ya saudara ya. Nah, saya mau mengatakan 2 hal mengenai khotbah berseri ini. Yang pertama adalah, waktu saudara mendengarkan khotbah berseri ini, saya berharap, saya berdoa. Pastoral tim penggembalaan juga berdoa pada waktu Anda mendengar ini. Anda bukan cuma hanya mendengarnya, hanya untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi saudara mendapatkan sesuatu yang namanya the majestic plan of God. Ada suatu keagungan dan kemegahan rencana Tuhan. Waktu saudara melihat ini semua. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar berdaulat. Tuhan adalah the author of our salvation. Dialah penulis keselamatan kita. Dialah yang menebus kita. Nah, kenapa saya pakai kata-kata majestic? Sesuatu yang agung, megah, dan menakjubkan. Kenapa saya pakai kata-kata majestic? Begini aja saudara. Kalau saudara, saya 21 tahun lebih ya di Amerika. Makanya saya pakai contoh-contoh ini. Saya masih ingat waktu saya pergi ke perbatasan antara Amerika dan Kanada. Dan saya nyebrang ke Kanada sama beberapa teman saya dan saya melihat ini, saudara. Saudara tahu ini di mana? 7 keajaiban dunia, Niagara Falls. Nah, saudara pernah nggak ketemu sama orang yang pergi ke Niagara Falls, terus bilang gini, lucu yo air mancuri? Nggak kan, saudara? Saudara kan, waktu saudara lihat ini, apa yang kata-kata yang biasanya muncul waktu saudara pertama kali lihat ini? Wow, betul ya saudara? Wow. Dan benar-benar saudara, saya lihat gambar ini gak ada bandingannya waktu saya sebenarnya berdiri. Saya mungkin gambarnya kecil sekali dibandingkan sama, wow. Karena kita manusia yang begitu rentan dibandingkan dengan keajaiban alam yang begitu dahsyat dan menakjubkan. Saya pernah tinggal di California begitu lama dan kalau saudara tahu California terkenal dengan sebuah pohon yang namanya Redwood California ya saudara, sequoia. Saudara tahu tinggi pohonnya sama manusia, itu saudara lihat manusia dewasa itu seperti itu saudara. Jadi kalau saudara lihat pohon gitu, lucu ya tanamannya, enggak gitu saudara. Saudara lihat pohon itu lihat apa? Wow. Kok bisa ada pohon sebesar ini? Betul ya saudara? Jadi tidak bisa tidak saudara takjub akan kemegahan, kehebatan, keagungan pohon ini di antara semua pohon-pohon yang lainnya. Begitu gagah perkasa begitu saudara. Kalau saudara lihat ini saudara, di Grand Canyon. Wow. Betul saudara? Lihat fotonya aja. Wow. Saudara lihat kayak gini terus lihat. Gote lucu ya gote gitu saudara. Gak ada ya gitu. Ini bukan God bro gitu saudara. Ya, ini bukan selokan atau kubangan, bukan. Tetapi ini sebuah lembah dan bukan lembah biasa. Ini wow efek. Nah, waktu saudara melihat cerita Adam ternyata dari awal, ternyata Adam adalah gambaran Kristus, yaitu Adam yang kedua yang sempurna. Kita melihat Habel yang darahnya tercurah, tetapi darah itu yang berteriak tentang keadilan, penghukuman dan pembalasan dari Tuhan. Itu adalah bayangan dari gambaran darah Kristus yang akan tercurah, yang berbicara bukan tentang pembalasan, bukan tentang penghukuman, tetapi pengampunan, kasih karunia. Dan itu ribuan tahun menunjukkan bahwa kedaulatan Allah itu adalah wow. Ternyata dari awal sudah direncanakan. Dari awal Allah sudah memilih saudara dan saya bahkan sebelum dunia dijadikan. Bukankah ini merupakan sesuatu yang agung, sesuatu yang megah, sesuatu yang hebat, dan sesuatu yang menakjubkan. Amin saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Amin saudara. Wow. Tetapi saudara, kata-kata yang kedua yang saya mau kita dapatkan. Bukan cuma saudara wow doang. Tetapi apa meaningnya? Apa meaningnya buat kamu? Nanti mungkin saudara nanti jadi orang Farisi. Kalau saudara cuma hanya tahu wow, oh majestic, hebat ya. Terus saudara merasa gini, gue hebat loh ngerti ini semua. Wah,
Saudara memegahkan diri karena saudara tahu banyak. Tetapi pengetahuan saudara nggak ada gunanya kalau itu tidak bermakna yang mengubah hati kita sehingga kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang nggak mampu, yang sangat membutuhkan Tuhan, yang perlu mengandalkan Tuhan setiap saat, yang tidak bisa kalau tidak Tuhan yang lebih dulu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Itu maknanya apa? Karena itu saudara, kalau saudara sampai hari ini sudah minggu yang kelima dan saudara belum menemukan maknanya, coba didengerin lagi satu-satu. Dan saudara mengaca, bercermin. Saudara lihat di mana area saudara perlu bertobat. Di mana saudara perlu merenungkan. Tuhan, aku melihat kemegahan-Mu, tetapi aku belum mengerti makna keselamatan-Mu bagiku. Kalau saudara jadi orang Kristen yang sudah lama, sudah bertahun-tahun dan saudara cuma cari excitement. Dan saudara menemukan gereja ini dan saudara melihatnya mungkin melalui online. Dan ngelihat kayaknya ini pembahasannya agak berbeda. Makanya kelihatannya keren. Saudara, saya mau saudara gak cuma hanya lihat ini keren. Tetapi saudara lebih daripada kekerenannya, majestiknya, keagungannya. Tetapi apa maknanya buat hatimu? Maknanya buat hidupmu. Bagaimana dengan itu bisa menata ulang hati kita yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, keserakahan, berhala-berhala. Di mana kita perlu bertobat. Yang setuju katakan amin. Ya, kita temukan maknanya. Nah, hari ini saya akan melakukan sedikit yang berbeda. Jadi saya langsung menuju kepada bukan makna-maknanya lagi, langsung saya kasih persamaannya dan gambaran dari Kristus. Dan kita akan melihat tipologi Kristus hari ini seperti biasa. Bagaimana tipologi Kristus berbicara mengenai cerita-cerita ini adalah tipe cerita yang bayangan dari Kristus yang akan datang. Dan hari ini kita akan bicara true and better Joshua. Nah saudara, untuk mengenal Yosua, saudara tahu semua Yosua ada kitabnya. Kitab Yosua adalah kitab ke-6 dari perjanjian lama. Setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya saudara ya, itu 5 kitab Taurat. Kemudian yang ke-6 adalah Yosua. Jadi untuk mengetahui Yosua, saudara perlu tahu Yosua itu adalah penerus Musa. Ya saudara ya. Nah kalau saudara tahu firman Tuhan minggu lalu berbicara tentang Yusuf. Jadi Yusuf membawa seluruh keluarga Israel, yaitu Yakub. Yakub berubah namanya Israel. Yusuf ada dramanya sendiri dengan saudara-saudaranya, 12 suku. Kemudian anak-anak Yusuf yaitu Menashe dan Efraim diangkat menjadi anaknya Yakub. Makanya ada pembagian tanah-tanah di sana ya saudara ya. Kalau saudara masih ingat minggu lalu. Dan akhirnya menjadi bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Nah apa yang terjadi? Mesir itu adalah tempat asing bagi mereka. Dan orang Mesir juga mulai terganggu. Karena bangsa Israel semakin tambah banyak ya. Mereka berkembang biak, beranak cucu ya saudara ya. Akhirnya menjadi jutaan orang. Dan mereka merasa terancam dan mereka memperbudak orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi ini untuk menjadi budak mereka, membangun piramid-piramid, istana-istana Mesir oleh Firaun yang baru ya, keturunannya dari Firaun yang sebelumnya berpihak pada Yusuf ya saudara ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Maka Tuhan memanggil seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini bukan karena dia layak, karena pada saat itu dia sebenarnya sudah dibuang, sudah 40 tahun di padang gurun. Pada waktu umur 80 tahun tidak punya tujuan hidup, tiba-tiba Tuhan memilih dia oleh anugerah Tuhan. Nah sekali lagi setiap kali ada tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama, kalau mereka dipilih oleh Tuhan itu bukan karena mereka baik atau taat, tetapi selalu oleh anugerah, maka mereka dimampukan untuk taat. Jadi kalau saudara lihat Musa memimpin bangsa Israel keluar. Nah di khotbah berseri Keluaran, saudara kalau masih ingat itu adalah gambaran juga. Tapi saya nggak akan bahas di sini karena saya sudah pernah membahasnya di khotbah berseri Exodus. Kita membahasnya kayak kalau nggak salah 34 minggu saudara ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana sebenarnya Mesir itu adalah dunia. Musa itu adalah gambaran tipologi Kristus yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mesir itu adalah kutuk dosa dan maut ya, yang membawa keluar untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Nah memang Musa memimpin bangsa Israel. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi di dalam kepemimpinan Musa?
ternyata Musa ini gagal. Gagalnya di mana? Kapan gagalnya? Ada sebuah insiden. Insiden ini yang membuat Musa akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa yang terjadi di Bilangan 4 ayat 10 sampai 11. Nah, kita masuk di ceritanya ini. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Saya stop dulu, saudara lihat saya. Ceritanya bangsa Israel haus. Mereka bersungut-sungut lagi. Saudara, bangsa Israel itu adalah tipologi manusia, saudara dan saya. Saya nggak tahu berapa kali saudara mengalami mujizat Tuhan. Tetapi setiap kali saudara memiliki masalah dalam hidup saudara. Setiap kali kita memiliki masalah, berkali-kali saudara, berapa kali pun saudara mengalami mujizat Tuhan. Kalau hati saudara tidak ditata ulang oleh Injil, dan iman saudara diperkuat oleh firman Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara akan selalu seperti bangsa Israel, bersungut-sungut. Betul atau enggak, saudara? Berapa banyak di sini, mungkin minggu lalu ditolong Tuhan, tahun lalu ditolong Tuhan, sebelum pandemi ditolong Tuhan. Tetapi seringkali dalam hidup kita dicengkram oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Terus apa yang keluar dari mulut kita? Bersungut-sungut. Ini persis seperti ini. Jadi mujizat itu bukan jawaban untuk hidupmu. Mujizat jasmani itu. Kalau saya bilang itu mujizat receh. Karena mujizat yang terbesar itu adalah Kristus. Nah, ini saya langsung sedikit jump ya. Jadi makanya kita harus minta supaya Tuhan itu memperbarui hati kita. Supaya saudara kalau cuma hanya cari mujizat, seberapapun banyak saudara mengalami mujizat, itu tidak mengubah hati saudara. Malah kalau hati saudara nggak bertobat, saudara akan terus bersungut-sungut. Dan pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut terus. Dan pada waktu itu mereka ngomel sama Tuhan. Ngomel sama Musa. Kemudian Musa kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, oke, aku akan kasih bangsa Israel air. Jadi apa yang Tuhan suruh? Berbicaralah kepada batu. Bukan dipukul ya. Berbicara. By the way ada cerita lain lagi. Tentang dipukul. Batu dipukul terus keluar airnya pernah terjadi. Ya, di Keluaran 17. Itu kalau nggak salah di Exodus bagian kedua kalau nggak salah ya. Saya pernah bicara grateful and grumbleness itu ya. Kita bicara tentang hal itu. Bahwa waktu batu karang itu dipukul, itu melambangkan Kristus. Sekali lagi, tipologi lagi. Ini kehebatannya Tuhan, luar biasa. Nah, ini disuruh bicara sama batu karang. Tetapi lihat apa yang terjadi. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa marah, saudara. Orang sabar ada batasnya rupanya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini manusia ya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara bayangkan air yang keluar itu bukan air yang dipukul cedok gitu. Terus habis itu kericik, bukan. Kalau cuma kericik itu kayak keran dibuka itu saudara. Pakai selang kecil. Itu bisa gak ngasih minum 2 juta orang? Sama ternak-ternaknya, gak bisa saudara. Kurang cepat. Kalau ini dipukul das, keluarnya piwar seperti dam meledak gitu. Karena habis itu 2 juta orang dan ternak-ternaknya minum. Jadi saudara kalau baca firman Tuhan itu harus sedikit pakai imagination ya saudara. Dan gak cuma hanya itu, saudara harus cek komentari-komentari yang lain. Dan itu ngasih makan luar biasa saudara. Jadi di tengah padang pasir, padang gurun tiba-tiba ada keluar air yang luar biasa. Nah saudara lihat apa yang terjadi. Kenapa kok setelah ini ternyata Tuhan itu marah dan bilang bahwa Musa ini gak taat dan habis itu Musa gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Gara-gara Musa marah dan bukan berbicara kepada batu karang tetapi memukul batu karang itu 2 kali. Nah waktu awal-awal saya dengar ini, loh kok Tuhan kok jahat sekali ya menghukum dengan keras. Mengapa Tuhan begitu marah kepada Musa? Karena Musa memukul batu itu 2 kali. Menurut saya kok kayaknya marahnya berlebihan gitu loh. Betul atau enggak saudara? Kan Musa gak bunuh orang, Musa kan gak melakukan sesuatu yang najis atau gimana. Dibandingkan Musa pernah membanting sampai pecah berkeping-keping kedua loh batu yang ditulis jari Tuhan sendiri. 10 hukum Taurat. Tapi itu tidak mendiskualifikasi Musa loh untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini disuruh ngomong untuk supaya air keluar ngomong tapi sama dia dipukul 2 kali. Kenapa kok sampai seperti itu?
Nah, sekali lagi saudara, dengarkan saya, ini penting sekali. Lebih dari sekedar perbuatan, Tuhan itu melihat hati manusia. Lebih dari sekedar perbuatan. Yang setuju katakan amin. Ya, nangkep dulu ya. Perbuatan itu asalnya dari mana? Hati. Nah, kadang-kadang saudara bisa berbuat baik, tapi kalau hatimu licik, perbuatanmu itu gak dihitung sama Tuhan. Kenapa? Karena etika kekristenan bukan etika perbuatan, tetapi etika motivasi. Ya saudara ya, sekali lagi, hati. Sasaran Injil itu selalu hati. Nah, kenapa kok sampai Tuhan itu marah? Karena begini saudara, kalau saudara dengar di sini. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ada kata-kata Tuhan gak di situ? Gini, apakah Tuhan harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Enggak ya. Tetapi apa? Apakah? Siapa? Kami. Aku. Apakah aku yang harus keluarkan ini? Jadi lama-lama, jadi apa yang terjadi ya? Sekali lagi. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Seolah-olah Musa dan Harun memiliki kuasa sendiri dan bisa mengeluarkan air dari batu. Jadi Musa menggunakan caranya sendiri dan mengambil alih tempat Tuhan. Jadi itu yang menyebabkannya. Itu yang menjadi dosanya Musa yang sangat-sangat kayaknya kelewatan. Kenapa? Dalam kemarahannya dia menggunakan caranya sendiri. Saudara, saya pernah bacakan kepada saudara Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan manusia. Musa menggunakan caranya sendiri dan mengambil alih tempat Tuhan. Makanya di Bilangan 4 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Kita baca yang kuning sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dan Bilangan 32 ayat 52, engkau tidak boleh melihat negeri ini itu terbentang di depanmu. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Jadi Musa memimpin bangsa Israel, tetapi Musa mengandalkan kekuatannya sendiri dan memakai caranya sendiri untuk apa? Mengambil alih tempat Tuhan, dan apa yang terjadi? Musa gagal dan didiskualifikasi. Saudara. Karena apa? Dosa ketidakpercayaan, dosa mengambil alih tempat Tuhan, dosa mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Sekali lagi ini ceritanya dan saya akan tunjukkan akhirnya ya saudara ya. Tipologinya terhadap Kristus. Kata Tuhan kepada Musa di Bilangan 27 ayat 18-20. Apa yang terjadi? Panggillah Yosua, anak Nun. Ia seorang yang cakap, letakkan tanganmu ke atas kepalanya. Suruhlah dia berdiri di depan Imam Eleazar dan seluruh umat. Di depan mereka semua engkau harus mengumumkan bahwa Yosua adalah penggantimu. Ayat 20, serahkan kepadanya sebagian dari kekuasaanmu supaya umat Israel mentaati dia. Yosua menggantikan Musa. Nah, tadi saya udah bilang, setelah kitab Taurat, Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bahasa Inggrisnya biar saudara tahu ya saudara ya. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itu ya 5. Ada kitab baru yang ditulis, namanya kitab Yosua, Joshua. Dan Yosua di kitab itu berceritakan bahwa Yosua berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Yosua 1 ayat 1-2. Sesudah kematian Musa hamba Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada wakil Musa yaitu Yosua anak Nun. Tuhan berkata, hambaku Musa sudah mati. Maka sekarang baiklah engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri yang kuberikan kepada mereka. Jadi ceritanya adalah setelah Yosua menggantikan Musa, apa yang terjadi? Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara ya. Jadi ini faktanya, oke? Ini fakta-faktanya. Ya, jadi beberapa fakta waktu kita memperhatikan alur kisah ini dan melihat bayangannya dengan alur cerita Injil, ada paralelisme,
Ada paralelisme. Nah mungkin saudara bilang ya, iki kok cek angel sih, belajar nang gereja kon pengen diberkati, pengen mendengarkan sesuatu yang enak-enak. Saudara dengarkan ya saudara. Kalau saudara ingin mendengar sesuatu yang hanya langsung saji ya saudara. Dan kemudian saudara bilang step 1, step 2, step 3. Itu semua tidak mengubah hati saudara. Sekali lagi. Kalau saudara mendengar khotbah yang seperti ini, saudara perlu sabar. Katakan sama-sama, sabar. Yang online bisa ngomong sama sebelahnya, atau kalau kamu sendirian ngomong sabar. Oke saudara, sabar. Nanti kita akan lihat. Dan kenapa ini penting sekali. Dan kenapa ini sangat menenangkan hati kita. Nanti kita akan lihat gimana. Ya. Jadi ada 4 fakta. Saya ulang lagi. Musa memimpin bangsa Israel. Kita baca yang pertama apa? Musa memimpin bangsa Israel. Kemudian apa yang terjadi? Karena dosanya untuk berusaha untuk menggantikan dan mengambil alih tempat Tuhan. Untuk apa? Untuk menggunakan caranya sendiri. Musa gagal dan didiskualifikasi. Katakan sama-sama, Musa gagal dan didiskualifikasi. Yosua menggantikan Musa. Kemudian yang keempat, Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, beberapa fakta ini kita akan lihat. Ada fakta yang menarik di perjanjian lama. Yaitu semua karakter perjanjian lama itu begitu jujur dalam menunjukkan kesalahan tokoh-tokoh Alkitab. Penulis-penulis perjanjian lama. Ya, contohnya Musa, dia pernah marah, dia pernah membunuh. Abraham pernah bohong, ya kan. Apalagi Ishak dan Yakub, ya kan. Apalagi Yakub menipu Esau, ya. Licik sekali dan yang lain-lain. Pokoknya banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab itu ditunjukkan flaw-nya, kelemahannya dan ketidaksempurnaannya. Tetapi Yosua adalah salah satu tokoh Alkitab dalam kepemimpinannya. Tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa dalam melanggar apa yang diinginkan Tuhan. Tidak pernah loh ada ditulis tentang Yosua itu melakukan kesalahan dalam kepemimpinan. Tidak pernah. Yosua bahkan membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan dikatakan itu adalah tempat rest. Nah, bukan berarti Yosua ini sempurna dan tidak berdosa, tetapi Alkitab tidak mencatat kesalahan dan dosa Yosua dalam kepemimpinannya. Bahkan Yosua ini berhasil bawa masuk di mana waktu bangsa Israel masuk ke Kanaan, tanah perjanjian, itu dikatakan semua janji Tuhan digenapi melalui kepemimpinan Yosua. Dan ini adalah tempat perhentian jasmani, rest. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita akan melihat alur cerita Injil di sini. Oke. Fast forward ya, perjanjian baru. Nah, kita masuk ke perjanjian baru. Nah, minggu lalu saya bacakan saudara ayat ini. Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Ini saya sampai 46 saja. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah siapa saudara? Di sini tulisannya siapa saudara? Yang keras? Musa ya, yaitu Musa. Jadi 2 kali, Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada siapa saudara? Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang siapa? Aku. Aku ini tentang siapa? Yesus. Nah, saudara. Nah, ada sesuatu yang menarik. Yesus ini sedang menjawab orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang saat itu marah sama Yesus karena Yesus tidak menghormati hari Sabat. Dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara baca Yohanes 5, itu ceritanya begitu. Dan dia menyebut Allah Yahweh sebagai bapaknya. Dengan kata lain, Yesus menyamakan diri bahwa dia ini adalah Allah. Karena Allah Yahweh adalah Allah yang esa. Lah kalau Allah yang esa gak pernah punya anak. Dan dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Loh dia ini berarti Yahweh. Wah kurang ajar ini. Nah gitu. Orang Yahudi marah. Kemudian ayat ini muncul. Nah di sini Yesus berkata Musa mendakwa. Nah apakah yang didebatkan ini personalitas tokoh Musa yang dimaksud di sini? Nah Anda perlu mengerti. Orang Yahudi waktu berdebat dengan Yesus. Mereka selalu berkata begini. Musa menulis ini. Musa menulis itu. Musa melakukan ini. Musa melakukan itu. Kemudian Yesus ngomong balik. Kalau saudara baca aja semua Injil. Kalau kamu percaya bahwa Musa menulis ini, maka kamu akan begini. Kalau kamu percaya bahwa Musa melakukan ini, maka kamu akan begini. Nah tiap kali Musa disebut, itu bukan ngomongin tentang Musa personalitinya. Tetapi ngomong apa sih? Waktu Musa disebut-sebut.
Musa ini berbicara tentang hukum Taurat. Nangkep ya saudara? Jadi Musa ini bicara tentang hukum Taurat. Nah, kenapa ini maknanya penting sekali? Dengarkan saya saudara. Kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Restnya Tuhan. Rest, tempat perhentian di mana kita mendapatkan damai sejahtera, shalom. Dengan melakukan hukum Taurat. Hidup yang dipimpin oleh hukum Taurat akan membawa kehidupan yang penuh kefrustrasian. Karena hukum Taurat hanya menunjukkan kegagalan kita. Hukum Taurat, the law, menunjukkan kegagalan kita sehingga kita didiskualifikasi. Kenapa? Gak masuk, gak nyampe, gak mampu, gagal. Mulai nangkep saudara? Masih ingat ini? Musa gagal dan didiskualifikasi. Kalau kamu berdiri atas Musa, yaitu hukum Taurat, kamu harus begini, kamu harus begitu, supaya Tuhan berkenan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, supaya Tuhan berkati. Kamu harus melakukan ini dan melakukan itu, supaya Tuhan berkenan dan menyertai kamu dan menolong kamu. Maka kamu menaruh imanmu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada caramu sendiri, hukum Tauratmu, dan perbuatanmu sendiri. Mulai nangkep sudah? Yang setuju katakan amin. Musa gagal dan didiskualifikasi. Karena apa? Kalau Musa adalah hukum Taurat, maka hukum Taurat, the law, menunjukkan kegagalan kita sehingga kita didiskualifikasi. Ini yang menjadi porosnya saudara. Ada seorang misionaris untuk orang-orang Amerika, untuk orang-orang Native American, American Indian. Dia pernah bicara di dalam bukunya, dia bilang begini. David Brainerd, dia bilang begini. Never think that you can live to God by your own power or strength. But always look to rely on Him for assistance. Yeah, for all strength and grace. Jangan pernah berpikir bahwa Anda dapat hidup bagi Tuhan dengan kemampuan dan kekuatanmu sendiri. Tetapi selalu melihat dan mengandalkan Tuhan. Ya, untuk semua kekuatan dan anugerah. Saudara, hidup kita nggak bisa kita hidup pakai cara kita sendiri. Makanya waktu itu reformasi terjadi. Kenapa? Karena gereja sudah berpindah. Mereka memfokuskan dan khotbah-khotbahnya memfokuskan kepada gimana kita yang harus mengusahakan supaya tetap selamat. Kita yang harus melakukan supaya tetap diampuni dosanya. Bahkan dijual untuk mendapatkan uang. Bukankah ini merupakan sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini? Banyak sekali mimbar gereja menjual apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya jemaat tidak bersandar kepada Kristus, tetapi bersandar kepada hukum Taurat yang baru. Kepada cara-cara manusia untuk mendapatkan Tuhan, di mana mereka berusaha memposisikan diri mereka supaya ada mujizat terobosan Tuhan. Makanya kita perlu bertobat. Karena sudah jelas melalui tipologi ini kita dapat melihat bahwa Musa menggunakan caranya sendiri untuk mengambil alih tempat Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Hukum Taurat menggunakan kekuatan kita sendiri mengambil alih tempat Tuhan. Saudara bisa melihat ini kan? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita kembali kepada cara kita yang lama. Sehingga esensi kekristenan adalah kamu harus begini dan kamu harus begitu. Kamu harus doa berapa kali. Kamu harus baca firman ratusan pasal dan yang lain-lain. Dan itu diukur kerohanianmu. Saya gak bilang disiplin rohani gak penting. Tetapi itu sarana bukan tolak ukur. Itu bukan menjadi alasan kenapa Tuhan memberkati kita. Tetapi pada waktu kita sadar akan kasih Kristus, maka kita ingin mengenal firman-Nya. Betul ya saudara? Beda motivasinya. Tetapi kalau motivasinya adalah hukum Taurat, maka hukum Taurat menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengambil alih tempat Tuhan. Lihat Galatia 2 ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu, ayo semuanya baca, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan apa? Hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, ayo baca sama-sama yang keras, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang setuju katakan amin. Tidak ada saudara.
Dibenarkan di sini adalah justified, artinya apa? Diselamatkan. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum. Di bilangan 13 dan 14 saudara bisa baca mengenai ke-12 pengintai. Saudara masih ingat 12 pengintai? Ceritanya bagaimana Musa mengirim 12 pengintai untuk pergi ke Kanaan untuk mengintai. Terus waktu mereka kembali apa yang terjadi? Semuanya bilang, "Nggak mungkin, kita ini kan orang-orang budak. Mereka itu loh prajurit-prajurit perkasa. Kita ini kayak belalang sama raksasa, diinjak cekrek. Mun ini gitu saudara. Melonyot gitu saudara, gepeng gitu. Mati kita. Siapa yang percaya bahwa bukan mereka yang berperang tetapi Tuhan yang berperang buat mereka? Siapa yang percaya? Yosua dan Kaleb. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka menaruh iman mereka kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka melihat apa yang bisa mereka lakukan dan tidak bisa mereka lakukan. Dan mereka lupa bahwa mereka perlu bersandar kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Satu generasi yang percaya sama 10 pengintai ini tidak masuk tanah perjanjian. Yang masuk cuma siapa? Yosua, Kaleb, dan anak-anak yang gak percaya itu. Anak-anak mereka masuk. Mereka masuk bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena iman. Mulai nangkap saudara ya? Wow, dari zaman perjanjian lama sudah ada petunjuk-petunjuk Injil. Dan di sana saudara bisa melihat, karena Yosua dari awal percaya dengan iman. Itulah sebabnya Yosua menjadi gambaran Kristus. Yosua have faith kepada Tuhan. Nah, saudara, kita ngomongin tentang sesuatu yang menarik. Yosua itu dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Oke? Kita ngomongin nama, oke? Nama Yeshua. Awalnya Yosua itu dipanggil namanya Hosea oleh keluarganya. Nah, Hosea artinya adalah keselamatan. Kemudian oleh Musa dibuat nama Hosea menjadi nama yang mengandung arti rohani yang lebih mendalam. Dipanggil Hosea menjadi Yoshua. Yeshua. Yang artinya apa? Nah, bukan cuma keselamatan lagi, tetapi apa? Tuhan yang menyelamatkan. Wow, mulai nangkep ini, makin terang ini ya. Tipologi Kristusnya. Nah, saudara tahu, nama Yesus, ini bagi yang sudah tahu, enggak usah sombong dulu gitu ya saudara. Ya, nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yesus, Greek. Nah, saudara tahu nama Yesus itu bahasa Ibraninya apa? Yeshua. Artinya apa? The Lord saves or the Lord rescue. Dan ini ada di Kisah Para Rasul di Ibrani. Yesus ini di dalam teks aslinya, kalau dilihat dari bahasa Ibrani adalah Yeshua. Dan persamaan ini memang dikontraskan secara sengaja oleh para penulis Injil, murid-murid Yesus seperti Yohanes. Kemudian dia bilang apa? Dia bawa Rasul Yohanes membawa perjanjian lama di dalam konteks perjanjian baru. Dia berkata begini di Yohanes 1 ayat 17 sampai 18. Ini bagus sekali saudara. Nanti saya akan masuk kepada kenapa ini penting buat kita, oke? Ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi apa? Kasih karunia. Ayo yang keras. Tetapi apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa itu? Yesus, Yeshua. Wow. Masih ingat tadi? Poin yang ketiga, Yosua menggantikan Musa. Matius 5 ayat 17, Yesus ngomong gini, jangan menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat dihapus, tapi kamu kan gak bisa memenuhi hukum Taurat. Kamu kan gagal dan didiskualifikasi kan? Makanya aku Tuhan jadi manusia, jadi yang paling hina. Untuk apa? Yesus menggenapi hukum Taurat. Supaya saudara dan saya yang gak bisa melakukan hukum Taurat,
Karena kita gagal dan didiskualifikasi melalui karya Kristus. Firman Tuhan berkata di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Dia bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa apa saudara? Semuanya bilang, barang siapa apa? Percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah. Jadi kalau kamu nanti mati pun, kamu akan tetap hidup. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang apa? Percaya kepadaku tidak akan mati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini loh saudara, Injil. Dan lihat apa ini. Kamu gak bisa kalau rely, kalau kamu bersandar sama Musa, sama hukum Taurat. Makanya Yosua menggantikan Musa, Yesus menggantikan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Supaya ini loh, iman kepada Yesus menggantikan syarat ketaatan sempurna terhadap hukum Taurat. Karena kalau sekarang saudara percaya kepada Yesus, artinya kesempurnaan Kristus diperhitungkan bagi saudara dan saya. Wow, kekudusan Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan, diimputasikan, diimpartasikan dalam hidup saudara dan saya. We are saved by grace. Through apa? Faith. Sola gratia. Sola fide. Kita percaya karena kita dimampukan oleh Tuhan. Karena anugerah saja. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Rasul Paulus mengkonfirmasi. Rasul Paulus mengkonfirmasi lagi. Roma 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi sekarang. Wah, dia keren ya. Itu kata-katanya. Tetapi sekarang. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tahu kebenaran Allah yang tidak bisa diganggu gugat, dinyatakan caranya lain di perjanjian baru. Seperti yang disaksikan dalam apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Tanakh, Torah, Nevim, and Ketuvim. Ayat 22. Yaitu, baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Yaitu kebenaran Allah karena apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia semuanya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow, inilah Injil. Dengarkan saya. Di dalam Yesus kita mendapatkan apa yang tidak dapat kita peroleh melalui hukum Taurat. Dan yang terakhir saudara. Yang terakhir yaitu Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus membawa umatnya, gerejanya masuk ke tanah perjanjian rohani. Amin saudara. Bukankah ini merupakan kabar baik saudara? Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan ucapan syukur buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Wow. Nah saudara mungkin sudah bertanya, oke pastor apa maknanya? Apa maksudnya tanah perjanjian rohani ini? Memang ada dua maknanya. Dengarkan saya, semua yang online juga bisa dengarkan saya. Ini berbicara tentang hidup yang kekal. Serta nanti kalau kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian baru, tanah perjanjian rohani, yaitu tanah perjanjian surgawi. Hidup yang kekal, di mana ada tubuh kemuliaan, saudara yang diabetes, ya, saudara darah tinggi, sakit jantung, ya, saudara yang macam-macam penyakitnya. Kita akan menerima tubuh kemuliaan dan tidak ada lagi penyakit. Wah, enak ya saudara ya. Saudara yang mengalami kemerosotan karena semakin lama semakin berumur ya saudara ya. Kita akan menerima tubuh kemuliaan yang baru. Di mana tidak ada yang tua dan yang muda, semuanya sempurna. Tidak ada penyakit, tidak ada dosa. Dan tidak ada kejahatan. Ini luar biasa. Ini adalah tanah perjanjian surgawi. Yaitu apa? Keharmonisan yang sempurna di alam semesta juga. Langit baru dan bumi baru. Gak ada yang panas, gak ada banjir, gak ada gempa bumi, gak ada semua. Tetapi di perjanjian lama dan perjanjian baru ada lagi deskripsi tanah perjanjian. Bukan hanya yang baru saya ceritakan itu. Adalah tempat perhentian. Ada tempat perhentian. Nah karena di masa Yosua, waktu Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ada tempat perhentian di mana semua janji Tuhan digenapi dan menjadi nyata. Tetapi
Ini adalah tanah perjanjian jasmani. Makanya tempat perhentian itu hanyalah sementara. Setelah masa Yosua habis, malah diganti oleh hakim-hakim. Saudara lihat, kacau balau lagi. Kenapa? Karena tanah perhentian itu, tanah perjanjian itu sementara. Karena apa? Jasmani. Nah, tempat perhentian bagi kita di gereja itu apa tempatnya? Apa tempat perhentian itu? Nah, ini yang menjadi aplikasi buat kita hari ini, saudara. Nah, saudara perlu mengerti bahwa Ibrani 4 membahasnya. Ibrani 4 ayat 5 sampai 9. Saudara sedikit Bible study hari ini, is that okay? Ya, saudara ya. Saudara diberkati hari ini ya. Saudara menerima, jangan cuma lihat majestiknya saja tetapi maknanya ya. Ayat 5. Nah, ceritanya begini, saudara. Ibrani berusaha menjelaskan tentang tempat perhentian itu. Dan dia katakan, dan nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Siapa itu? Orang-orang Israel yang tadi gak percaya itu. Sama 10 pengintai. Masih ingat ya ceritanya? Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu. Mestinya mereka udah tahu janji Tuhan. Tetapi tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Mereka gak mau percaya. Termasuk Musa. Berusaha mengambil alih tempat Tuhan. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini kamu akan mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ayat 8, dengarkan saya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian yang sejati maksudnya, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ternyata ada janji bahwa akan ada suatu tempat perhentian rohani yang beda sama apa yang bangsa Israel alami di bawah Yosua. Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Nah, saudara, di sini dibicarakan bahwa akan ada tempat perhentian. Hari ketujuh ini bicara tentang Sabat, tetapi Sabat itu juga adalah bayangan yang akan datang. Siapa bayangannya? Tuhan mau menyediakan suatu damai sejahtera yang tidak bisa ditemukan dimanapun selain di dalam Yesus Kristus. Tuhan mau memberikan saudara apa? Rest. Katakan sama-sama rest. Rest. Tempat perhentian. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya selama pakai kekuatan saudara sendiri, saudara tidak akan pernah bisa tenang. Saudara akan selalu khawatir, saudara akan selalu was-was. Kenapa? Karena saudara berusaha untuk memegang kendali hidupmu. Tetapi kapten keselamatan kita, pemimpin kita, Yeshua yang kedua, Yeshua yang sempurna, akan membawa kita. Bukan seperti Yosua yang pertama yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tempat perhentian sementara. Tetapi dia akan membawa kita ke tempat perhentian yang surgawi, yang rohani, yang spiritual. Makanya Yesus bilang apa? Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa kamu berbeban berat? Kenapa kamu letih lesu? Karena selama ini kamu pakai kekuatanmu sendiri. Mungkin dalam pelayananmu kamu pakai kekuatanmu sendiri, makanya kamu capek. Dalam pekerjaanmu kamu pakai kekuatanmu sendiri, makanya kamu frustasi. Di dalam mengasuh anak, dalam dealing dengan pasanganmu, dengan bisnismu, kamu selalu khawatir. But God is saying, hey, that's why I come. Itu sebabnya aku datang. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Karena bukan kamu yang harus pegang kendali. Aku yang pegang kendali. Aku yang akan pegang semuanya. Bukan kekuatanmu, tetapi aku yang akan menang buat kamu. Dan saudara tahu, ini bayangannya juga ada di Yosua. Saya cuma punya waktu 6 menit nih saudara. Di Yosua, sebelum Yosua masuk Yeriko, Yosua ini bergumul. Saudara tahu ceritanya Yeriko ya? Yeriko itu benteng, temboknya tinggi sekali. Kemudian dia pusing, aduh Tuhan, ini orang-orang 2 juta, memang banyak sih. Tapi mereka gak bisa perang. Kita pasti kalah. Dulu aku bilang aku percaya lah, sekarang aku jadi pemimpinnya.
Gimana ini Tuhan? Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dia bingung, apa yang aku harus lakukan? Aku pemimpin, tetapi sekali lagi Tuhan datang menghampiri Yosua. Wah, saudara tahu siapa yang dilihat? Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhungus di tangannya. Kaget dia, loh siapa ya orangnya? Nah saudara, kalau saudara baca komentari apapun dan saudara baca siapa laki-laki itu adalah ceritanya adalah preinkarnasi Yesus Kristus. Yesus Kristus sering menampakkan diri di perjanjian lama sebelum dia dilahirkan di Bethlehem, di Palungan. Dia menampakkan diri, salah satunya di Sadrah, Mesak dan Abednego, dimasukkan dalam lautan api, tiba-tiba muncul orang yang keempat seperti anak dewa, itu Yesus ya. Masih ingat Musa ketemu sama semak belukar yang tidak terbakar, ada seperti anak malaikat di tengah-tengah api itu yang bersuara, itu Yesus. Nah ini ada seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Yosua nekat dia mendekati karena cuma satu lawan satu ya apa ya gak apa-apa lah gitu sudah pikir ya gitu ya. Kalau orang banyak kan ngeri juga, ini satu tapi bawa pedang terhunus. Yosua mendekati dan bertanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabannya, bukan. Wah, tetapi baca sama-sama, akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Apa maksudnya? Panglima bala tentara Tuhan dengan pedang terhunus. Apa maksudnya? Yesua yang kedua bilang sama Yesua yang pertama, kamu percaya aku? Yang berperang bukan kamu, tetapi aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Aku bersama dengan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi sekarang aku datang, aku akan memastikan rencana Tuhan atas bangsa ini pasti terjadi. Sekarang peperangan itu sudah selesai melalui Yesus Kristus. Kalau panglima bala tentara Tuhan bilang dengan pedang terhunus yang menggambarkan Tuhan yang berperang bagi kamu. Sekarang waktu Yesus ada di atas kayu salib, apa yang dikatakan? Sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan? Peperangan atas dosa dan maut. Kamu, saudara dan saya, kita semua, kalau ada di dalam Yesus Kristus, makanya kita disebut apa? Lebih dari pemenang. Karena bukan kamu yang menang. Yang menang siapa? Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang menang. Dan lalu lihat apa yang terjadi. Yosua bilang apa? Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Seakan-akan Yosua ngomong gini, wow, panglima bala tentara Allah. Dia ngelihat ini seperti sesuatu makhluk yang berbeda ini, malaikat ini. Dia bersujud, dia bilang, apa yang harus aku lakukan? Kita juga sama-sama menghunus pedang. Kita sama-sama atur barisan. Kita sama-sama latihan. Nanti kamu latih kita dalam 3 hari, nanti jadi sakti semua. Lihat ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Habis itu pasalnya habis, ceklek, tidak ada ceritanya. Besoknya disuruh keliling 7 kali. Bingung kan? Apa ini maksudnya? Tidak disuruh ngapa-ngapain. Disuruh apa? Copot sepatu, saudara. Saya dulu pernah meragakan ini. Saya pernah bahas ini dulu, pernah. Saya copot sepatu. Ini Cak Angel masangnya, saudara. Saudara, ceritanya apa? Suruh tanggalkan sepatu. Saudara dengarkan saya. Tanggalkan sepatu itu maksudnya apa? Zaman dulu orang kalau menanggalkan sepatu itu artinya tanda hormat. Tetapi ada tanda yang kedua. Orang kalau pakai kasut itu kalau mau perang, mereka pakai kasut untuk perang. Yesus ingin bilang kepada kita semua untuk tidak berperang dengan caramu sendiri, dengan strategimu sendiri. Tetapi tanggalkan kasutmu. Percayalah aku, karena aku yang berperang bagi kamu. Karena Tuhan yang melakukannya buat kamu. Dan Tuhan bukan sekarang akan berperang. Dia sudah berperang dan sudah selesai. Itulah sebabnya saudara dan saya bisa menanggalkan kasut, masuk ke dalam
tempat perhentian rest. Karena Yesus mau katakan kepada kita semua, I am greater than any of the pandemic. Aku lebih besar dari pandemi ini. Aku lebih besar dari semua masalah-masalahmu. Aku lebih besar dari penyakitmu. Aku lebih besar dari kematian yang kamu takuti. Aku lebih besar dari suka dukamu. Trust me. Will you trust me? Mau gak tanggalkan kasutmu? Mau gak? Come into my rest. Because Jesus is everything to us. Charles Spurgeon bilang begini. Ini keren saudara. Semakin Anda sadar akan ketidaklayaan Anda. Semakin banyak bukti yang Anda miliki bahwa tidak ada apapun selain cinta yang tak terkatakan yang memimpin Tuhan Yesus untuk menyelamatkan jiwa seperti Anda. Semakin banyak ketidakmampuan yang Anda rasakan. Semakin jelas pernyataan berlimpahnya kasih Tuhan yang telah memilih Anda. Memanggil Anda dan menjadikan Anda pewaris sukacitanya yang sempurna. Saudara, di sini orang yang mengerti Injil, mengerti anugerah akan bertolak belakang sekali dengan dunia. Dunia akan berkata, try harder, look stronger, look perfect. Ke gereja malah dikasih hashtag, bukan tempat untuk orang sempurna. Ke gereja bukan kelihatan sukses. No, kalau kamu gak sukses, gak apa-apa. Karena ikut Tuhan bukan tentang kesuksesan. Kalau kamu lemah, gak apa-apa. Gak usah harus kamu kelihatan kuat. Karena yang kuat itu bersama dengan engkau. Kalau kamu gak sempurna, aku banyak kelemahan. Gak apa-apa, tunjukkan kelemahanmu. Karena semakin kamu nunjukin kelemahanmu, semakin di situ kasih karunia-Nya semakin terang. Karena kamu tidak harus kelihatan sempurna. Justru kamu gak sempurna. Tetapi kamu makin bersandar sama yang sempurna, yang bersama dengan kamu. Kalau dunia berkata, kamu harus tutupi semua yang jelek daripadamu. Gak apa-apa, tunjukkan yang jelek. Karena di dalam kejelekan kita, ada keindahan kasih karunia Kristus. Sehingga saudara, kalau orang yang ada di dalam Injil, dia gak akan malu. I'm not ashamed. Saya gak perlu malu untuk menceritakan kepada saudara kelemahan saya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saya adalah orang yang paling gak qualified untuk jadi gembala sidang. Lihat tentang modelku. Cocok gak jadi gembala sidang? Ya kan? Lebih cocok jadi party boy kali. Hei. Makanya banyak orang, ini gembala ini cik muda ya, gak mungkin lah. Mana bisa dia? Banyak yang meremehkan, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak usah insecure. Diremehkan, aku harus pakai batik. Kelihatan berwibawa, gak usah. Biasa aja, kenapa? Karena yang hebat bukan saya, yang hebat Yesus. Ada orang yang bilang, Pak saya jangan kesaksian dulu, kenapa? Ceritanya belum happy ending. Loh gak apa-apa Pak. Kalau kesaksian semua happy ending, gimana dengan kesaksian lagi bergumul? Karena kita semua bergumul atau happy ending, bukan masalah itu. Tetapi happy ending yang terbesar adalah Kristus bersama dengan kita. Amin saudara. Ini loh Injil, ini beda bro. Karena di dalam segala sesuatu, God is greater, God is more than enough, God is stronger. God is there with you. Dia bersama dengan saudara. Dan saya ingin mengingatkan, resting itu ya saudara. Resting itu bukan berarti kita gak melakukan apa-apa. Tetapi resting itu bukan pasif. Resting is confidently trusting Christ with your life. Mempercayakan hidup saudara kepada Kristus. Terlibat dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan mau kita ini percaya, bersandar kepada Dia. Yang setuju katakan amin. That's why today, kalau saudara lihat Joshua, saudara lihat Jesus is the better, the true and better Joshua. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini. Will you trust Him? Will you come into His rest? Mau gak saudara? Masuk ke dalam restnya Dia. Saudara, pandemi ini benar-benar menggoncang kita semua. Berapa banyak di sini, kalau saudara mau jujur, saudara hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Kita harus ingat hari ini, Tuhan yang merencanakan keselamatanmu. Tuhan itu juga yang memegang tanganmu. Tuhan yang merencanakan dari Yosua menggantikan Musa sampai Yesus menggantikan hukum Taurat. Tuhan yang sama itu tinggal bersama dengan kita. Namanya Immanuel. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.